Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amrullah, kelas B, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Yang pertama, jelaskan kedudukan hukum dari pemerintah dalam hukum publik dan hukum privat. Kedudukan hukum pemerintah dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan dari jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah, perbedaan badan hukum dan organ-organ yang menurut Van Wijk, yaitu badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan yang dimana badan hukum ini melakukan perbuatan melalui organ-organ yang mewakilinya. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat, badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat atau dengan beberapa pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseorangan terbatas, perusahaan, perkapalan, perhimpunan, dan sebagainya. 2. Sejarah kelahiran asas-asas umum administrasi negara. Muncul di kalangan ahli hukum maupun perangkat administrasi negara di Belanda pada waktu itu, ada kekhawatiran bahwa hakim atau peradilan administrasi akan mempergunakan asas ini untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah, sehingga rawan intervensi dan mengurangi kebebasan bertindak administrasi negara. Seiring dengan perkembangan zaman, perdebatan ini pun hilang dan AAUPB diterima dalam praktek keadilan administrasi. Penerapan AAUPB, praktek peradilan administrasi negara di Belanda mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan penerapan AAUPB di Indonesia. Yang ketiga, fungsi dan arti penting asas-asas umum administrasi negara. Yang pertama, sebagai pedoman bagi alat administrasi negara melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Kedua, sebagai dasar gugatan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan jika kepentingan dirugikan oleh alat administrasi negara, sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat 2 huruf B. Yang ketiga, sebagai alat uji bagi hakim PT-UN terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh alat administrasi negara apabila merugikan kepentingan masyarakat dan membatalkannya. Yang keempat, sebagai pedoman bagi badan legislatif dalam rancangan satu undang-undang.